Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizal Wahyudi Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko. Ya, langsung aja kita lanjut ke materi ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis manajemen resiko. Yang pertama, manajemen resiko strategis, yaitu mengelola risiko yang berkaitan dengan keputusan strategis yang mempengaruhi tujuan jangka panjang organisasi. Lalu, manajemen resiko operasional, yaitu mengelola risiko yang timbul dari proses operasional sehari-hari. Yang ketiga, manajemen risiko finansial, yaitu mengelola risiko yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi. Yang keempat, manajemen risiko kepatuhan, yaitu mengelola risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Kemudian manajemen risiko reputasi, yaitu mengelola risiko yang berkaitan dengan kerusakan reputasi atau citra publik organisasi. Yang terakhir, manajemen risiko proyek, yaitu mengelola risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan dan keberhasilan proyek tertentu. Adapun tujuan manajemen risiko, yang pertama, mengurangi ketidakpastian. Mengidentifikasi dan mengelola risiko membantu organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan reputasi, yaitu manajemen risiko yang baik membantu menjaga dan meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketiga, perlindungan aset dan sumber daya, yaitu melindungi aset fisik, keuangan, dan manusia dari kerugian atau kerusakan melalui strategi perlindungan yang efektif. Oke, selanjutnya komponen utama manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu proses mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi, termasuk risiko internal dan eksternal. Yang kedua, analisis risiko. Menilai potensi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko, analisis dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, evaluasi risiko. Menentukan prioritas risiko berdasarkan hasil analisis dan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditentukan untuk mengambil keputusan tentang penanganan risiko. Yang keempat, pengendalian risiko. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengelola risiko, termasuk menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko. Yang kelima, monitoring dan review. Memantau risiko secara berkelanjutan dan meninjau efektivitas strategi pengelolaan risiko serta menyesuaikan strategi jika diperlukan. Adapun contoh kasus manajemen risiko, Jakarta, CNN Indonesia. Harga beras kian melambung di pasaran. Biasanya sekitar 12.000 sampai 14.000 per kilogram. Kini melonjak di atas 18.000 per kilogram. Sekretaris Jenderal IKAPI Reynaldi Sarijohan mengatakan harga beras saat ini adalah tertinggi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, harga beras premium 18,5 per kilo tertinggi di era Presiden Jokowi. Hati-hati jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah, tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar. Ujarnya kepada cnnindonesia.com. Tak hanya itu, di retail modern, beras premium pun mendadak hilang. Banyak toko yang kehabisan stok beras untuk dijual. Padahal Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada tahun 2023 impor beras mencapai 3,06 juta ton. Jumlah ini meningkat
613,61% dibandingkan 2022. Dalam 5 tahun terakhir ini, impor beras 2023 menjadi yang terbesar, sebab tahun-tahun sebelumnya impor beras bahkan tak sampai 500.000 ton. Pada 2019, impor sebesar 444,51 ribu ton. Lalu pada 2020 sebesar 356,229 ribu ton dan pada tahun 2021 sebesar 407,74 ribu ton, lalu meningkat lagi menjadi 429,21 ribu ton pada 2022. Tahun lalu impornya naik ugal-ugalan jadi 3,06 juta ton. Selanjutnya, kesimpulan dari kasus tersebut, kenaikan beras yang melambung tinggi di Indonesia menunjukkan masalah struktural dalam produksi dan distribusi pangan dengan ketergantungan yang tinggi pada impor dan gangguan distribusi yang signifikan. Situasi ini mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Pemerintah perlu mengambil tindakan strategis yang holistik untuk meningkatkan produksi domestik, memperbaiki rantai pasokan, dan menyediakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Tanpa intervensi yang tepat, kenaikan harga beras dapat terus memicu ketidakpuasan sosial dan mengganggu stabilitas ekonomi negara.